116. Daun perak. Hadirin sekalian, para tamu terhormat, silakan datang ke sini. Naik platform mengambang ke lantai 66, akan ada seseorang yang ditugaskan di sana untuk menerima kamu. Seorang gadis berambut emas berdiri di samping platform mengambang, berkata sambil tersenyum. Platform mengambang dari rumah lelang Blackwing sangat besar, mampu menampung lebih dari 50 orang sekaligus. Itu dari Seven Luminaries Crystals, satu, yang memiliki konduktivitas magis yang sangat baik. Banyak rune ajaib diukir pada kristal, memungkinkan platform untuk melayang bebas di udara. Namun, platform mengambang sangat mahal untuk dibuat, dan bahkan jika semua Red Leaf Town dijual, itu tidak akan cukup untuk membuat platform mengambang sebesar yang ada di Blackwing City. Di seluruh kerajaan Star Moon, hanya rumah lelang di Star Moon City, dan juga istana kerajaan, yang memiliki platform mengambang diimplementasikan. Selain itu, ukuran masing-masing platform mengambang itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Blackwing Auction House. Ini menampilkan tingkat kekayaan yang dimiliki oleh rumah lelang Blackwing. Untuk sedikitnya, rumah lelang Blackwing berukuran sangat besar. Itu dikategorikan menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu bagian umum, bagian VIP, dan bagian mewah. Tempat lelang untuk bagian umum terletak dari lantai 4 hingga lantai 36. Selama seseorang memiliki lambang Blackwing, mereka dapat berpartisipasi dalam pelelangan umum. Namun, ada banyak barang langka yang dilelang di sana. Tempat lelang untuk bagian VIP terletak dari lantai 50 ke lantai 100. Seseorang harus memiliki sejumlah status sebelum diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan VIP. Adapun barang yang dilelang, barang langka adalah andalan lelang, dengan barang berharga sesekali. Tempat lelang di bagian mewah terletak dari lantai 150 ke lantai 180. Selain dari mereka yang memiliki kekuatan transendental, mereka biasanya adalah penguasa suatu wilayah. Misalnya, karakter di puncak Star Moon Kingdom. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, setelah ia menjadi Raja Pedang tingkat 3, ia memperoleh gelar yang relatif baik, memungkinkan kekayaannya memasuki bagian VIP. Adapun bagian mewah, hanya pemimpin dan wakil pemimpin guild tingkat pertama yang memiliki hak untuk memasuki area ini. Para pemain puncak yang telah mencapai tier 5 di pekerjaan mereka juga diizinkan di area ini. Mengenai barang apa yang dijual di lelang mewah, Si Feng tidak punya informasi tentang mereka sama sekali. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para tiran dan pemain puncak domain dewa. Si Feng tiba di tempat lelang di lantai 66. Seluruh tempat itu seukuran lapangan sepak bola tunggal, dan pada saat ini, itu benar-benar penuh dengan orang. Orang-orang ini semua adalah NPC dengan status bangsawan atau lebih, dan itu adalah tugas yang sangat sulit bagi pemain yang ingin bersaing untuk mendapatkan item dengan NPC ini. NPC ini ada di sini khusus untuk mencegah pemain dengan mudah memenangkan penawaran tanpa kompetisi apapun. Terus terang, NPC hanyalah alat peraga di tempat lelang. Jika tawaran pemain tidak mencapai jumlah standar, maka item tersebut akan diambil oleh NPC, sehingga mencegah pemain memperoleh item langka dengan mudah. Setelah semua orang duduk, lelang resmi dimulai. Setelah seorang lelaki berjanggut putih berjalan ke panggung, menyatakan dimulainya pelelangan, sebuah item perlahan-lahan dibawa ke atas panggung. Item pertama yang dilelang adalah level 20 Secret Silver Chestplate, tawaran awalnya ditetapkan pada 2 emas. Atribut-atributnya bagus, tetapi harganya terlalu mahal,
Mengklik informasi peralatan, si Feng cepat menyerah setelah melihat atribut-atributnya. Meskipun itu adalah peralatan yang bagus, dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Jika si Feng benar-benar bisa membeli barang hanya dengan 2 emas, maka dia mungkin masih mempertimbangkannya. Namun, setelah pertarungan penawaran dari NPC, harga peralatan sudah melonjak hingga 7 emas. Jika dia menjual chestplate ke guild kelas 1, dia tidak mungkin mendapatkan 7 gold untuk itu. Paling-paling ia bisa menjualnya seharga 3 hingga 4 emas. Lagi pula, bagi para pemain rata-rata sekarang, bahkan koin tembaga dianggap sebagai komoditas berharga, belum lagi koin emas. Setelah itu, sepotong demi sepotong peralatan rahasia perak dikeluarkan. Bahkan ada peralatan fine gold yang dilelang. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menarik perhatian si Feng. Alasannya sederhana, semuanya terlalu mahal. Jika level rata-rata pemain mencapai sekitar level 20, maka harga peralatan akan menjadi jauh lebih murah. Namun, Gods Domain baru memulai operasinya baru-baru ini, sehingga sebagian besar pemain masih berada di sekitar level 4. Di mana para pemain ini mendapatkan uang sebanyak itu? Setengah jam kemudian, fase peralatan lelang akhirnya berakhir, dan lelang untuk barang-barang lainnya dimulai. Item berikut yang dilelang adalah desain penempaan senjata. Desain tempa ini adalah karya bagus dari Master Korean, dan tawaran untuk itu akan dimulai pada 3 koin emas. Petik 2. Segera, minat si Feng terbangun. Dia kemudian mengklik untuk memeriksa informasi item tersebut. Desain penempaan daun perak, peringkat rahasia perak, pedang 1 tangan. Level 10. Melihat bahwa itu adalah peringkat rahasia perak, si Feng tahu bahwa peruntungannya telah datang. Selain itu, Silver Dawn adalah senjata level 10. Itu benar-benar sesuatu yang paling dia butuhkan. Abyssal Blade juga membutuhkan 10 senjata rahasia perak level 10 untuk naik level. Dengan desain tempa ini, masalah itu akan mudah ditangani. Namun, selain si Feng, masih ada beberapa forger lain yang berpartisipasi dalam penawaran. Bagaimanapun, desain penempaan rahasia perak sangat jarang. Dengan itu, penawaran untuk desain tempa cepat dimulai. Dalam beberapa saat, harga penawaran telah mencapai 6 emas. Si Feng mengertakkan gigi, berteriak, 7 emas. 7 emas 30 perak, 7 emas 50 perak, 8 emas. Dengan penawaran gila dari NPC, harga untuk Silver Dawn terus naik. Sial, aku menawar 15 emas. Melihat bahwa harga telah mencapai 13 emas, si Feng segera mengangkatnya dengan 2 emas, menunjukkan tekadnya, dan mengguncang ketenangan para NPC ini. Jika harga terus naik, bahkan si Feng tidak akan mampu menerimanya. Bagaimanapun, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 20 koin emas yang tersisa. 16 emas, nilai asli dari desain tempa ini adalah sekitar 15 koin emas. Si Feng tidak berpikir bahwa NPC masih akan bersaing. 17 emas, si Feng membuat keputusan. Jika NPC Forges menawar sekali lagi, ia akan segera menawar 20 emas untuk itu. Pada saat itu, jika itu masih tidak baik, maka dia hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Akhirnya, NPC Forges menggelengkan kepala pada harga ini, tidak lagi bersaing dalam penawaran. Selamat kepada Mr. Black Flame karena telah memenangkan desain tempa perak Fajar Master Korean. Pria tua berjanggut putih itu bertepuk tangan, memberi selamat kepada si Feng. Setelah menerima desain tempa, si Feng melepaskan napas lega.
Paling tidak, dia tidak menyia-nyiakan perjalanan ke rumah lelang kali ini. Adapun 17 emas, dia telah menghabiskan, cepat atau lambat, dia akan bisa mendapatkan semuanya kembali melalui daun perak. Setelah melelang desain forging, pria tua berjanggut putih itu melanjutkan, item berikutnya adalah keterampilan super langka untuk jobs jarak dekat, tawaran dimulai pada 5 koin emas. Ledakan api guntur, tipe aksi, membutuhkan melee weapon, menyebabkan 200 base damage, dan tambahan nyala api dan damage ke musuh dalam radius 5 yard. Musuh yang dipukul akan ditempatkan dalam kondisi pingsan selama 4 detik. Cooldown, 45 detik. Mata si Feng bersinar setelah melihat item ini. Thunder Flame Explosion jelas merupakan keterampilan super untuk huru-hara jobs dan merupakan salah satu item paling berharga dalam pelelangan ini. Melakukan apa? Aku tidak punya cukup uang sekarang. Si Feng sangat menginginkan buku keterampilan ini. Namun, tawaran awal untuk itu sudah di 5 emas. Paling tidak, harga akhir untuk itu adalah 20 emas atau lebih. Sementara si Feng dalam perenungan diam-diam, harga buku keterampilan sudah naik menjadi 10 emas. Dibandingkan dengan Silver Dawn, penawaran untuk buku keterampilan itu bahkan lebih berapi-api. Si Feng tidak punya pilihan selain memanggil antarmuka untuk pusat perdagangan virtual, membatalkan sisa koin emas yang telah didaftarkannya. Terima kasih Tuhan. Si Feng menghela nafas ketika dia menemukan bahwa masih ada 23 emas yang tersisa dari 30 emas yang dia daftarkan. Selain koin yang ada di tangannya sekarang, itu hanya mencapai total lebih dari 30 emas. Jumlah seperti itu harus cukup untuk membeli ledakan api guntur ini. 20 emas, teriak si Feng. 20 emas. Mr. Black Flame memiliki tawaran 20 emas. Apakah ada orang lain yang tertarik dalam penawaran? Ini adalah satu-satunya barang berharga dalam pelelangan kali ini. Semua orang tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Petik 2. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengirim tatapan menghina pada orang tua ini. 21 emas. Karena itu adalah barang yang berharga, maka itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana. Aku menawar 24 emas, kata pendekar pedang tier 2 dengan senang hati. Aku menawar 26 emas, teriak Shadower tingkat 3. Mayoritas NPC yang hadir dalam lelang ini terdiri dari jobs jarak dekat. Karenanya, kompetisi untuk buku keterampilan sangat luar biasa. Selain itu, NPC berjenjang lebih tinggi semuanya kaya raya. Hanya dengan melakukan quest sederhana, mereka akan dapat memperoleh kompensasi dari beberapa koin emas, sehingga tingkat pendapatan mereka sangat cepat. Jika si Feng tidak mendapat banyak uang sebelumnya, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan NPC tingkat tinggi ini. Melihat NPC tingkat tinggi ini, dia menemukan masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain. Bahkan ada NPC tingkat 4 yang mengajukan tawaran untuk buku keterampilan. Melihat harganya akan mencapai garis bawah si Feng, 30 emas, si Feng mengajukan tawaran terakhirnya. Dia akan berhasil atau mati berusaha. Bab 117 Aqua Rose. Dengan tawaran si Feng sebesar 30 koin emas, harga buku keterampilan meningkat pesat. Beberapa NPC tier 2 menggelengkan kepala melihat pemandangan ini, melepaskan tawaran, satu demi satu. Meskipun buku keterampilan ini baik, harganya terlalu tinggi. Sama seperti si Feng hendak bersantai, 35 emas. Suara resonan bergema di seluruh tempat lelang.
Si Feng menoleh untuk melihat sumber suara, hampir mengutuk keras ketika dia menemukan pencetus suara itu. Orang yang meneriakkan tawaran itu sebenarnya bukan NPC dengan job jarak dekat, tetapi wizard wanita tier 4. Wizard 1 selalu merupakan individu terkaya di God Domain. Untuk penyihir tingkat 4, mereka hanya perlu melakukan penelitian ajaib tunggal untuk mendapatkan 30 hingga 50 koin emas. Betapa malangnya. Si Feng menggelengkan kepalanya, tidak lagi bersaing untuk buku keterampilan. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30 koin emas. Dia tidak bisa bersaing untuk itu bahkan jika dia mau. Jika dia tahu buku keterampilan ini akan dijual, maka dia tidak akan memilih untuk menjual koin emasnya untuk kredit. Meskipun Si Feng telah pensiun dari kompetisi penawaran, NPC job jarak dekat job 4 lainnya masih bersaing keras untuk itu. Harga ledakan api guntur sudah naik menjadi 45 emas pada saat ini. Selain dari peralatan yang lebih dari level 100, tidak ada barang yang dilelang sejauh ini yang bisa mengalahkan harga ini. 45 emas terjadi sekali. 45 emas naik 2 kali. Pada saat ini, suara notifikasi dari sistem tiba. Sistem, desain tempa glimmer chestplate yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 31 perak telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Sistem, desain tempa glimmer chestplate yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 44 perak telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Sistem, desain tempa glimmer chestplate yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 27 perak telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Serangkaian pemberitahuan tiba, berjumlah setidaknya 20. Si Feng langsung terkejut ketika dia mendengar pemberitahuan ini tiba. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Selama dia berada di Blackwing City, sebenarnya ada begitu banyak pemain yang membeli Glimmer Chestplate Forging Design, yang hanya sesaat dompetnya telah sangat melebar. Karena dompet Si Feng menonjol sekarang ketika dia berteriak tanpa ragu, 46 emas. 45 emas akan 3 kali lipat. Pria ini telah menawar 46 emas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. 49 emas. Wisaya perempuan tingkat 4 sedikit merajut alisnya. Si Feng sekarang sangat percaya diri. Jika wizard wanita benar-benar ingin membeli buku keterampilan, maka dia pasti akan kehilangan tawarannya. Namun, nilai dari buku keterampilan ini tentu tidak terlalu bagus untuk wanita ini. Si Feng tidak percaya bahwa dia akan menghabiskan sejumlah besar uang hanya untuk membelinya. 55 emas. Si Feng memutuskan untuk bersikap tegas alih-alih menunggu harga naik perlahan. Untuk sekadar buku keterampilan, 55 koin emas jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Penyihir perempuan itu tidak bodoh, jadi dia segera menyerah untuk memenangkan penawaran. Melihat Si Feng menawar dengan harga tinggi, NPC lain memandang Si Feng seolah mereka melihat orang bodoh. Bahkan jika mereka akan menyewa guru yang terkait dengan pekerjaan tingkat 3 atau tingkat 4 untuk mengajari mereka keterampilan, biayanya tidak akan melebihi 1 atau 2 lusin koin emas. Selain itu, keterampilan yang bisa mereka pelajari jauh lebih baik daripada ledakan api guntur. Sekarang, Si Feng sebenarnya menghabiskan 55 koin emas untuk mempelajari keterampilan seperti itu. Dia tidak berbeda dengan orang bodoh karena melakukannya. Namun,
NPC tidak akan bisa memahami dunia pemain. Pada tahap awal permainan, kecakapan keterampilan bisa sangat mengubah kekuatan keseluruhan pemain. Itu terutama berlaku untuk keterampilan super langka seperti Thunder Flame Explosion, yang merupakan keterampilan AoE yang membawa efek pingsan. Itu akan membawa manfaat tanpa akhir untuk Si Feng di masa depan. Bahkan jika dia harus menghabiskan 100 koin emas untuk keterampilan itu masih akan sia-sia. Tanpa ada lagi NPC yang bergabung dalam penawaran itu, pria tua berjanggut putih itu akhirnya membanting palu. Selamat kepada Mr. Black Flame karena memenangkan ledakan api guntur. Si Feng dengan gembira menyerahkan 55 koin emas, menerima buku keterampilan ledakan api guntur sebagai imbalan. Dia kemudian segera mempelajari keterampilannya. Thunder Flame Explosion adalah keterampilan ilahi untuk menggerinda monster dan PK di tahap awal permainan. Dengan keterampilan di tangan, Si Feng memikirkan beberapa cara lagi untuk menggiling monster. Setelah ini, pelelangan berlangsung selama 1 jam atau lebih sebelum berakhir. Namun, tidak ada barang yang muncul adalah yang dibutuhkan Si Feng saat ini. Selain itu, setiap barang itu dilelang dengan harga lebih dari 100 emas. Item terakhir yang muncul bahkan item peringkat epik. Banyak NPC tier 4 yang menawar item secara gila-gilaan, dengan tawaran akhir dihargai lebih dari 5.000 emas. Si Feng hanya bisa mengamati proses penawaran pada waktu itu, tidak dapat bergabung dalam kesenangan yang sebenarnya. Setelah pelelangan berakhir, Si Feng berjalan keluar dari pintu masuk Auction Hall, puas. Dia ingin segera kembali ke kota Daun Merah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mengapa jumlah pemain yang membeli Glimmer Chestplate Forging Design bertambah banyak? Jika masih ada uang yang bisa didapatkan dari Glimmer Chestplate Forging Design, maka dia akan segera membuat batch lain. Dia akan mendapatkan uang sebanyak mungkin dari itu, mengurangi kekosongan dompetnya dalam proses itu. Si Feng pada awalnya dianggap sebagai orang yang sangat kaya di wilayah kota Sungai Putih. Namun, setelah melakukan perjalanan ke Blackwing City, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang bajingan miskin. Tepat ketika Si Feng hendak meninggalkan kota Blackwing, teriakan bergegas datang dari belakang. Saudara Black Fame, tolong tunggu. Si Feng menoleh, menemukan Lonely Goose dan para pemain lain dari sebelumnya. Di antara kelompok itu, ada juga Egoistic Blade, orang yang dengan bersemangat berusaha mengusirnya. Apa? Si Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun Si Feng bisa memahami alasan di balik pengecualian Lonely Goose terhadapnya sekarang, pemahaman hanya tetap sebagai pemahaman. Lagi pula, siapa yang akan memiliki perasaan menyenangkan dengan diusir setelah diundang? Mendengar nada acuh tak acuh Si Feng, Lonely Goose tersenyum tak berdaya, berkata, "Brother Black Flame, aku minta maaf atas kejadian tadi. Itu semua salah paham. Aku ingin tahu apakah kita masih bisa mengobrol?" Petik 2. Brother Lonely Goose, aku sudah katakan sebelumnya, orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Bagaimana Si Feng tidak tahu apa pikiran Lonely Goose dan yang lainnya? Sebelumnya, para pemain ini mampu membuangnya karena keuntungan. Sekarang setelah mereka tahu dia bisa memasuki rumah lelang, mereka semua berlari kembali. Mengenai perilaku Lonely Goose dan yang lainnya, dia merasa jijik karenanya. Lupakan kerjasama, siapa yang tahu kapan mereka akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan sekali lagi? Melihat Si Feng telah berbalik untuk pergi, Egoistic Blade dengan marah berteriak,
jangan hanya membuang kesempatan yang kami berikan padamu. Pengaruh yang dimiliki guild kelas 1 seperti kami jauh melebihi apa yang dapat kamu bayangkan. Dengan membantu kami, kamu akan dapat menerima pengembalian yang dermawan dari setidaknya 5 koin emas. Itu cukup bagimu untuk menjadi orang terkaya di suatu kota. Orang lain tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memikirkannya dengan jelas. Setelah beberapa waktu berlalu, gelar kamu akan bernilai kecil. Ini jelas merupakan satu-satunya kesempatan kamu untuk menghasilkan banyak uang. Petik 2. Bagi pemain independen manapun, bisa menjadi orang terkaya di sebuah kota jelas hanyalah mimpi. Mencapai prestasi seperti itu berarti bahwa seorang pemain harus memiliki lebih dari 3 hingga 4 koin emas di saku mereka. Untuk sebuah kota yang masih menggunakan koin tembaga sebagai media perdagangan utama, ini jelas merupakan jumlah astronomi. Terkaya di kota, Si Feng tidak bisa menahan tawa, berkata, ini benar-benar upah yang menarik. Sayangnya, aku tidak tertarik. Petik 2. Benar-benar lelucon. Sebelum dia datang ke Blackwing City, dia sudah menjadi orang terkaya di City. Dia sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak itu. Boleh aku tahu apakah kamu Tuan Black Fame? Pada saat ini, seorang pemain wanita cantik berjalan mendekat, bertanya. Gadis itu terlihat berusia antara 21 dan 22, penampilannya sangat cantik, dan tubuhnya mengenakan jubah ungu yang cantik. Gadis itu mengerutkan bibirnya, matanya menyunggingkan senyuman saat dia menatap Si Feng. Di pipinya yang putih halus, semburat memerah bisa terlihat saat dia tersenyum pada Si Feng, semakin meningkatkan pesonanya. Itu benar, dan kamu? Si Feng tidak akrab dengan gadis ini sebelum dia. Namun, melihat bahwa dia adalah level 7 Kersmancer dan dia mengenakan peralatan set misterius besi yang lengkap, tampaknya kekuatannya benar-benar luar biasa. Halo, kamu bisa memanggilku Aqua Rose. Kami sebelumnya bertemu di dalam tempat lelang, tetapi kamu mungkin merindukan aku di sana, kata gadis cantik bernama Aqua Rose sambil tersenyum. Mendengar pengenalan diri gadis itu, Si Feng sangat terkejut. Salah satu dari 10 kursor Kersmancer teratas di domain God, Dewa Kutukan tingkat 6, Aqua Rose. Si Feng sebenarnya bisa bertemu dengannya di tempat ini. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ketenaran Aqua Rose jauh lebih besar daripada Dewa Ulama, Violet Cloud. Apakah kamu di pelelangan tadi? Si Feng kaget. Harus diketahui bahwa, untuk memasuki tempat lelang seksi VIP, seseorang memerlukan sejumlah status tertentu. Si Feng hanya beruntung telah mendapatkan gelar Demon Hunter setelah melakukan fase pertama dari Epic Quest. Aku tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Mr. Black Flame. Aku hanya berada di sana untuk melihatnya, tidak seperti kamu, Tuan Black Flame, menghabiskan 55 emas hanya untuk membeli buku keterampilan tunggal. Aqua Rose menghela napas, berkata, karena itu, aku mewakili Twilight Echo untuk mencari kerjasama dengan kamu. Aku ingin tahu apakah Tuan Api Hitam akan tertarik dengan ini? Petik 2. Twilight Echo adalah persekutuan termegah di dunia game virtual, eksistensi raksasa. Sementara itu, Aqua Rose adalah salah satu tetua yang lebih terkenal dari Twilight Echo, dan posisinya sangat tinggi di dalam persekutuan. Ketenarannya tidak kalah dengan Snow Gentle, dan dia adalah eksistensi yang sangat sedikit yang belum pernah didengarnya. Mendengar percakapan antara Aqua Rose dan Si Feng, Egoistic Blade dan yang lainnya sangat terguncang. Lidah mereka terikat ketika mereka dengan bodoh menatap. Awalnya,
Mereka menganggap Si Feng sebagai pemain independen belaka. Jadi, berapa banyak uang yang dimiliki pemain seperti itu? Jika mereka memberinya 5 koin emas, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada mereka. Namun 3N, dari kata-kata Aqua Rose, Si Feng sebenarnya menghabiskan 55 emas hanya untuk membeli buku keterampilan tunggal. Bahkan jika mereka menjumlahkan semua uang yang mereka miliki, jumlah seperti itu masih lebih dari 2 kali lipat dari mereka. Sebenarnya siapa sebenarnya Si Feng ini? Bab 118. Jalan lain menuju kekayaan. Menerima undangan Aqua Rose, Si Feng mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia harus bekerja sama dengan persekutuan besar di kota Blackwing. Jadi, daripada memilih God Bloodthirsty War God dan persekutuan yang memiliki pengaruh serupa, akan jauh lebih baik baginya untuk memilih Twilight Echo yang lebih terkenal dan berpengaruh, yang akan digunakan untuk bekerja sama. Apalagi Aqua Rose adalah nama yang sangat terkenal. Dia bukan seorang gadis yang memprioritaskan keuntungan, tetapi hubungan yang lebih ramah. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, salah satu teman dekat Aqua Rose menjadi sasaran persekutuan kelas 1. Persekutuan kelas 1 yang dimaksud ingin membunuh temannya kembali ke tingkat 0 tidak peduli apa, dan mereka bahkan ingin temannya membagikan semua barang berharga miliknya. Untuk membantu temannya, Aqua Rose tanpa ragu menyatakan perang dengan guild kelas 1 itu. Akibatnya, kedua guild mengalami kerusakan besar, dan kekuatan keseluruhan Twilight Echo sangat berkurang, menjadi hanya guild tingkat pertama yang biasa sejak saat itu. Jika seseorang mengutamakan keuntungan daripada persahabatan, maka mereka tidak akan pernah melakukan tindakan yang merusak hanya untuk membantu seorang teman. Namun, Aqua Rose telah melakukannya. Teman Aqua Rose menjadi sangat tersentuh karena tindakan Aqua Rose menjadi salah satu jenderal sengit Twilight Echo. Pada akhirnya, teman Aqua Rose, Unyilding Eyes, bahkan telah menjadi dewa penyihir tingkat 6, mengubah Twilight Echo menjadi keberadaan tirani di God Domain. Dengan jaminan kepribadian Aqua Rose, Si Feng merasa jauh lebih yakin untuk bekerja sama dengannya. Aku tahu restoran yang bagus di depan. Ayo ngobrol di sana. Setelah Si Feng menyetujui undangannya, Aqua Rose mengungkapkan senyum tipis. Dia kemudian membimbing Si Feng menuju restoran. Setelah Si Feng dan Aqua Rose pergi, Egoistic Blade mengerutkan bibirnya dengan jijik, dengan masam berkata, apakah dia pikir dia luar biasa hanya karena dia punya uang? Dia hanya spindrift kaya. Cepat atau lambat, aku pasti akan lebih kaya darinya. Petik 2. Mendengar Egoistic Blade berkata demikian, Lonely Goose dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Si Feng sudah melakukan diskusi kerjasama di kota Blackwing dengan Aqua Rose. Berdasarkan kekayaan hebat Si Feng dan status khusus, dia pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di kota Blackwing dalam waktu dekat. Si Feng bukanlah seseorang yang Egoistic Blade bisa dibandingkan. Bahkan, Egoistic Blade sendiri tahu kebenaran ini. Dia hanya berbicara untuk meringankan rasa sakit di hatinya. Red Rose High Class Restaurant, itu adalah salah satu dari beberapa restoran kelas atas di Blackwing City. Hanya NPC yang menjaga pintu masuk restoran sudah tingkat 180 level 2 jobs. Selain itu, hidangan yang disajikan di sini sangat sempurna. Bahkan jika makanan yang disajikan hanyalah benda virtual, memakannya akan memberikan rasa kepuasan yang tak terkatakan. Namun, rata-rata pemain pasti tidak memiliki keberanian untuk makan di tempat ini.
Itu karena hanya secangkir teh acak sudah berharga lebih dari selusin koin perak. Di dalam kamar pribadi yang mewah di lantai 4 gedung restoran, Aqua Rose dengan santai memesan beberapa teh termahal yang tersedia. Dia duduk diam, menatap si Feng, benar-benar tidak terpengaruh menghabiskan lebih dari 30 koin perak hanya untuk minuman. Apapun jenis kerja sama yang ada dalam pikiranmu, bicara saja. Akan terasa sangat canggung jika kamu terus menatapku seperti itu. Melihat ekspresi senyum Aqua Rose saat dia menatapnya, si Feng mulai dalam hati mendapatkan kedinginan. Maaf, aku hanya sangat ingin tahu tentang kamu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepala forger kerajaan Star Moon yang terkenal akan benar-benar menjadi orang yang matang dan tenang seperti kamu. Awalnya, aku bahkan berpikir bahwa ketua forger akan menjadi orang tua yang aneh di usia 50-an atau 60-an, Aqua Rose tersenyum. Aku tidak tahu bahwa Nona Aqua akan sangat tertarik pada penempaan. Mungkinkah Nona Aqua ingin merekrut aku ke dalam persekutuan kamu? Si Feng minum seteguk teh hitam yang disajikan, tersenyum samar. Si Feng tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dari Aqua Rose mengetahui identitasnya sebagai pemalsu. Bagaimanapun, nama Black Flame telah menjadi relatif besar sekarang. Selama seseorang melakukan pencarian cepat di internet, mereka akan dapat menemukan banyak informasi terkait. Aqua Rose menggelengkan kepalanya, dengan lembut berkata, "Tidak, aku tahu bahwa ambisi Master Black Flame tidak sekecil itu. Karenanya, aku tidak punya niat seperti itu. Aku hanya ingin membeli beberapa desain tempa Glimmer Chestplate, dan juga beberapa peralatan yang dibuat oleh Master Black Flame. Misalnya, senjata rahasia perak seperti daun perak. Selain itu, aku ingin melakukan pembelian jangka panjang koin emas dari Master Black Flame. Secara alami, aku akan membeli koin 20% di atas harga pasar. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Master Black Flame tentang semua ini." Petik 2. Tidak akan ada masalah dengan menjual kamu desain dan peralatan forging. Namun, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak berdaya tentang penjualan koin emas. Selain itu, aku memiliki kondisi tambahan sendiri, kata si Feng setelah beberapa pemikiran. Jika Aqua Rose mau membeli barang-barangnya dalam jumlah besar, maka itu akan menjadi hal yang baik. Itu terutama berlaku untuk Glimmer Chestplate Forging Design. Menjual barang itu tidak berbeda dengan melakukan perampokan siang hari. Selanjutnya, si Feng juga bisa memanfaatkan Twilight Echo untuk membeli beberapa barang untuknya. Adapun koin emas, si Feng tidak punya niat untuk menjualnya. Tuan Black Flame, tolong bicara. Jika itu adalah sesuatu yang kita, Twilight Echo dapat laksanakan, kita pasti akan melakukannya. Aqua Rose berkata dengan gembira ketika dia melihat si Feng menyetujui kondisinya. Aku butuh berbagai jenis biji dan batu. Kamu harus tahu bahwa banyak biji dan bahan dibutuhkan untuk menempa peralatan. Dengan pengaruh Twilight Echo, aku anggap sangat mudah bagi kamu semua untuk membeli sejumlah besar biji, bukan? Selain itu, aku juga memerlukan izin masuk untuk Blackwing City. Jika aku tidak bisa sering datang ke kota Blackwing, aku juga tidak akan dapat melakukan perdagangan dengan kamu semua, kata si Feng dengan tenang. Pada titik ini, Master Black Flame bisa tenang. Aku bisa mendapatkan biji sebanyak yang kamu inginkan. Apalagi harganya pasti murah. Adapun izin masuk ke kota Blackwing, bahkan jika Master Black Flame tidak menyebutkannya, kami pasti akan mempersiapkannya untuk kamu. Mendengar permintaan si Feng, senyum Aqua Rose menjadi lebih menyilaukan.
Lokasi Twilight Echo terletak di Storm Empire. Storm Empire adalah raksasa dalam produksi biji. Oleh karena itu, jumlah biji yang tersedia sangat tinggi, sementara harga mereka sangat murah. Ini akan menjadi tugas yang sangat mudah bagi Twilight Echo untuk mendapatkan sejumlah besar biji dan batu untuk ditempa. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan sejumlah besar uang dari penjualan biji dan bahan lainnya. Si Feng secara alami tahu mengapa Aqua Rose sangat ceria. Star Moon Kingdom tidak seperti Kekaisaran Badai. Geografinya terletak di dataran, karenanya, jumlah biji yang tersedia sangat sedikit, sementara harga mereka sangat tinggi. Oleh karena itu mengapa Si Feng ingin Aqua Rose untuk memberinya sejumlah besar biji, sementara dia akan menyediakan peralatan, menjadikannya pertukaran yang saling menguntungkan. Selain itu, jika dia tidak dapat menggunakan biji dan bahan yang dia beli dengan harga murah, dia hanya bisa menjualnya ke persekutuan lain di kerajaan Star Moon. Semua guild ini perlu memelihara forges mereka sendiri. Karenanya, mereka akan membutuhkan biji dan bahan dalam jumlah yang sangat besar. Si Feng tidak perlu khawatir tentang mencari pembeli sama sekali. Si Feng tidak membayangkan itu, hanya dengan melakukan perjalanan tunggal ke kota Blackwing, dia akan mendapatkan barang-barang yang dia inginkan, dan juga jalan lain menuju kekayaan. Mari kita bahas perdagangan desain tempat dulu, lalu. Adapun peralatan dan bahan lainnya, kami akan memperdagangkannya di hari lain. Bagaimana kalau 2 hari kemudian? Hati Si Feng terus-menerus dipenuhi dengan pemikiran tentang persekutuan Partai Universitas Jin Hai. Hanya beberapa hari sebelum pesta persekutuan akan diadakan. Dengan keterampilan penempaannya, jika dia mengerahkan semua upayanya ke dalam peralatan penempaan dalam 2 hari ini, dia seharusnya dapat menghasilkan banyak uang. Jika dia mengambil kesempatan untuk menjual biji juga, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa mendapatkan panen yang baik dari Partai Fellowship. Master Black Flame, kamu juga harus tahu bahwa Guts Domain baru saja memulai operasinya. Sehingga setiap guild sedikit ketat dengan koin emas, bisakah kita melakukan perdagangan dengan koin emas dan kredit? Jika kita bisa melakukan perdagangan dengan cara ini, Master Black Flame, aku akan membeli Glimmer Chestplate Forging Designs sebanyak yang kamu miliki. Kata Aqua Rose dengan nada yang sedikit malu. Oh sayang, Si Feng pura-pura menghela nafas, menunjukkan ekspresi bermasalah. Melihat ini, Aqua Rose menjadi sedikit panik. Saat ini, setiap persekutuan besar ketat pada koin emas, dan meskipun mereka ingin membelinya dalam jumlah besar, itu adalah tugas yang sangat sulit. Lagi pula, God Domain hanya mengakui koin, bukan kredit. Selain itu, para pejabat domain dewa juga telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengaktifkan mekanisme pertukaran kredit dengan koin emas. Sebagai gantinya, mereka hanya melakukan pertukaran koin emas dengan kredit. Mengenai harga jual Glimmer Chestplate Forging Designs, Aqua Rose sebelumnya telah melakukan penyelidikan. Setiap desain tempa dijual sekitar 3 koin emas. Jika dia hanya menggunakan koin emas untuk melakukan pertukaran, dia paling banyak akan dapat membeli 4 hingga 5 potong. Namun, setelah membeli mereka, koin emas yang dihabiskan akan sangat mempengaruhi perkembangan guildnya. Namun, melihat penampilan Si Feng, dia tampaknya tidak terlalu kekurangan dalam kredit. Jika dia harus berdagang hanya koin emas, maka dia benar-benar tidak akan berdaya.